Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari sistem pakar dari kelompok 17 KKN Pulau Kaum. Untuk nama kelompok sendiri itu ada yang pertama ada Nunun Taja Subrata, yang kedua Novi Novita, yang ketiga Hasti Utari Ramadan, yang keempat Nova Aprilia Pangesti, yang kelima Nur Malasari, yang keenam Ninda, yang ketujuh Budi Ardian. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu masalah dan pengetahuan sistem pakar. Yang pertama ada interpretasi, yang dimana interpretasi merupakan membuat kesimpulan atau deskripsi dari kesatuan data mentah yang buat keputusan berdasarkan pengamatan yang mencakup pengenalan ucapan, analisis gambar, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya prediksi. Prediksi yaitu proyeksikan kemungkinan konsekuensi dari kondisi tertentu. Misalnya perkiraan demografis, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kita lanjut yang ketiga yaitu ada diagnosis. Diagnosis merupakan penentuan penyebab kegagalan fungsi dalam kondisi kompleks berdasarkan gejala yang muncul dengan diagnosa medis, elektronik, dan mekanisme. Kemudian yang keempat itu ada perancangan atau desain. Menetapkan konfigurasi komponen sistem yang memenuhi syarat kinerja, sasaran kinerja spesifik yang memenuhi batasan tertentu, seperti merancang skema dan bangunan. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya perencanaan. Merencanakan serangkaian kegiatan yang dapat mencapai banyak tujuan dalam kondisi awal tertentu, seperti perencanaan keuangan, militer, dan sebagainya. Yang keenam itu ada monitoring, yaitu perbandingan pengamatan dengan kondisi yang diharapkan, seperti sistem pengawasan bersumber komputer. Lanjut yang ketujuh yaitu ada debugging, yaitu identifikasi dan interpretasikan opsi untuk menghilangkan kesalahan. Ini seperti meresepkan obat anti gagal. Yang ke-8 ada yang namanya instruksi, yaitu kenali dan koreksi kekurangan di lapangan, misalnya instruksi untuk diagnosis dan debugging. Yang ke-9 ada kontrol, yaitu kelola kegiatan lingkungan yang kompleks, misalnya kontrol atas interpretasi, prediksi, dan peningkatan dan pemantauan kegiatan sistem. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tujuan dan fungsi sistem pakar. Di sini sistem pakar itu sendiri atau disebut dengan expert system merupakan paket perangkat lunak software atau program komputer yang memiliki tujuan sebagai pemberi nasihat dan sarana membantu dalam memecahkan masalah pada bidang-bidang spesialis tertentu, misalnya pada bidang sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke komponen sistem pakar. Yang pertama ada yang namanya user interface atau antarmuka pemakai. Apa itu user interface? Antarmuka pemakai memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan expert system. User interface digunakan manajer untuk meng-enter instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dan sistem pakar. Ada yang namanya input sistem pakar.
User interface dirancang untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai dengan menampilkan teknik tanya jawab dan pengisian formulir, kemudian muncul bahasa perintah dan menu elektronik dan sistem manajemen database. Kemudian yang kedua ada yang namanya output sistem pakar, yaitu sistem pakar dirancang untuk menyarankan pemecahan. Selanjutnya ada yang namanya knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base berisi pengetahuan gabungan dalam memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Knowledge base adalah bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan. Knowledge base terdiri dari fakta yang menggambarkan area problem atau problem domain dan juga teknik penyajian yang menggunakan fakta sesuai logika. Domain pengetahuan seseorang pakar pada dasarnya adalah spesifik terhadap domain masalah. Yang ketiga ada yang namanya inference engine atau mesin inference, yang dimana inference engine bertugas untuk menganalisis pengetahuan, memberikan kemampuan penalaran, dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Kemudian yang terakhir ada yang namanya development engine. Komponen yang digunakan untuk mengelola sistem pakar terdiri dari bahasa pemrograman. Oke, sekian dari kelompok 17 KKN Pulau Kaung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.